Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Den Bey. Kali ini Den Bey mau memperkenalkan seseorang pada teman-teman semua, yaitu salah satu pengelola koperasi produksi satu-satunya di Magelang, ya Pak ya? Ya. Satu-satunya di Magelang. Langsung saja Pak, saged perkenalkan jenengan asmane. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis. Saya selaku pengurus dari Koperasi Anugerah Mina Sejahtera yang bergerak di bidang produksi pakan ikan mandiri. Koperasi Anugerah Mina Sejahtera itu berawal sekitar tahun 2012. Kita bentuk klaster, itu klaster perikanan. Klaster itu apa? Itu anggota kelompok kelompok pelaku perikanan di Kabupaten Magelang. Kita anggota dari para pelaku perikanan. Kemudian di tahun 2020 awal kita mencoba bentuk koperasi yang kita bergerak karena memang kondisi perikanan di Magelang, mungkin umumnya di Indonesia, untuk pakan itu kan sebagai kita dalam suatu produksi perikanan itu 80% mungkin kita hanya di pakan. Ya, sedangkan harga pakan kita setiap tahun kita selalu naik, dan mungkin dengan perbandingan harga jual ikan mungkin yang tidak seimbang. Nah, itu menjadi keluhan para petani ikan. Kenapa? Terus kemudian di tahun 2020 kita mencoba membentuk koperasi yang bergerak di bidang pembuatan pakan ikan mandiri. Paling tidak kita ada dengan harga yang relatif lebih murah dibanding pabrikan, dengan kualitas mungkin hampir menyerupai dengan pabrikan. Berarti ini mulai dikatakan koperasi produksi itu baru tahun 2020. Kita tahun 2020 kita baru pembentukan akte untuk berbadan hukum koperasinya. Nah, kita kemarin launching produknya itu tahun 2021. Tanggal 21 bulan 12 tahun 211221 lah gitu. Berarti itu 2021 baru mulai kita menghasilkan produk dan siap dipasarkan seperti itu. Tahun 2021. Kita untuk saat ini anggota koperasi itu sudah, waktu itu kita berdiri koperasi baru 25 anggota. 25 anggota. Lumayan banyak. Iya, sekarang ada 54 anggota. Jadi untuk sementara kita masih dipakai untuk kalangan anggota saja. Untuk saat ini hanya beberapa yang dari luar koperasi, ada juga yang sudah mencoba dari pilot kita. Jadi paling enggak kita bisa membantu dari petani dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Insya Allah mungkin dengan kandungan gizi yang kita kemarin lab terakhir itu 31% untuk kandungan proteinnya. Ya, itu lumayan tinggi itu ya. Sekarang gini, saya kan bisa kenal jenengan Pak Kolis itu kan dari Mas Iwan. Iya. Yang saya tertarik dari Mas Iwan ini, beliau kan sempat posting di Facebook. Iya. Beliau postingnya itu seperti menawarkan produk, tapi beliau juga menawarkan untuk siapa saja teman-teman para petani yang ingin belajar membuat pakan mandiri. Nah, itu saya jadi tertarik untuk kesini untuk melihat sendiri dan memperkenalkan ke teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau belajar cara bikinnya, bahan-bahannya seperti itu. Nah, itu istimewanya koperasi ini. Meskipun koperasi ini bisa dibilang produksi, tapi tidak merahasiakan resep-resep atau cara bikinnya seperti itu. Itu kenapa motivasi panjenengan kok punya pemikiran seperti itu? Kenapa nggak takut tersaingi atau semacamnya seperti itu? Ya, sebenarnya kita dibilang bisnis juga bisnis, tapi memang kita kan berawal bangkit kita untuk produksi pakan ikan ini kan berangkat dari keluhan petani. Jadi memang petani yang mereka merasakan harga tinggi dari pakan ikan, makanya kita memproduksi pakan ikan itu kemudian kita pasarkan untuk petani. Kalau memang ada yang mau belajar bikin, ya kita persilakan. Karena apa? Karena kita memang berangkat dari petani. Kita mau meningkatkan kesejahteraan petani dengan menekan harga dari operasional dari pakannya. Jadi kan nanti sama saja, kita bisa jual, mereka bisa bikin, mereka bisa produksi sendiri pun
kita kan enggak, bukan kita mau bersaing, tidak, tapi kan paling kan nanti kita bisa, seandainya kita mau menjual, kita kekurangan produknya dari teman-teman, ada yang produksi juga, kita bisa ambil dari teman-teman juga. Karena kebetulan juga ada beberapa yang permintaan tonase banyak juga, cuman memang sampai saya kita belum bisa memenuhi dari kebutuhan mereka juga. Nah, ini kita bisa bersama-sama, jadi mereka produk dengan hasil dengan kualitas yang sama, kita bisa bareng-bareng kita untuk menjual produk dari mereka juga. Sekarang ini kan koperasi produksi satu-satunya di Magelang. Itu untuk koperasi ini saat ini produksinya itu di bidang pakan ikan atau ada yang lain gitu? Ya, kalau untuk saat ini kita masih baru di unit pembuatan pakan ikan. Cuman yang kita ke depan kita mau garap itu kita di budidaya. Di budidaya. Jadi nanti di budidaya kan kita dari hasil pakan ikan kita sendiri pun kita bisa untuk produksi kita sendiri. Ya. Jadi mungkin nanti dengan harga pakan yang relatif lebih murah dibanding pabrikan, kita pakai sendiri juga kan, kita untuk dibudidaya untung juga. Iya, benar. Untuk menekan biaya operasional untuk budidaya. Ini untuk pakan ikannya itu sendiri untuk lele atau ikan. Kalau untuk saat ini kita masih all fish, untuk lele masih bisa, untuk semua bisa. ikan. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan, karena untuk lele memang butuh protein tinggi, untuk nila dan yala mungkin ada lebih rendah. Nanti kita bisa menyesuaikan. Kalau memang kebutuhan nila banyak, kita nanti produksi untuk yang protein lebih rendah, untuk kebutuhan nila bisa. Mungkin itu nanti menyesuaikan, menyesuaikan kebutuhan pasar, permintaan gitu. pasar seperti apa. Untuk saat ini pemasaran produk itu udah sampai mana? Sekarang ini kita masih di kawasan lingkup Magelang saja, baru anggota-anggota koperasi kita saja. Karena kita koperasi kita anggotanya satu Kabupaten Magelang, jadi ada beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang. Jadi untuk saat ini masih dipakai anggota-anggota di kisaran Kabupaten Magelang. Itu dalam waktu apa itu, sebulan atau apa itu produksinya berapa? Bisa berapa ton, berapa? Kalau untuk kapasitas kita sekarang ini belum banyak, karena kita baru ada sekarang itu mesin, ada satu pencetak mesin itu kapasitasnya baru sekitar 400 sampai 500 kilo per harinya. Per hari? Ya, per harinya. 400 500 kilo. Iya, itu istilahnya dengan operasional di produksi baru 2 orang. Jadi kita kan masih ada penepungan, ada mixer, jadi masih kerjanya masih rabutan. Berarti sedangkan kapasitas operator masih kurang, masih 2 orang. Sedangkan kita kapasitas mesin itu sebenarnya per jamnya itu kan 100 kilo untuk pencetaknya saja. 1 jamnya 100 kilo, katakan misalnya kita operasional 6 jam, berarti kan 600 kilo katakan. Tapi rata-rata sekitar 100 kilo per jam. Ini saya dapat kabar dari Mas Iwan. Katanya koperasi ini juga melayani untuk kelompok-kelompok petani ikan yang ingin pelatihan di sini. Itu bisa dijelaskan, Pak, untuk bisa ikut pelatihan itu seperti apa, mekanismenya harus seperti apa gitu, bisa dijelaskan? Ya, kebetulan kalau saya kan di bidang, saya di sekretarisnya, jadi di pengurusan koperasinya. Nah, nanti Mas Iwan juga di bidang produksinya. Nah, termasuk nanti pelatihan sudah di bawah Mas Iwan. Jadi produksi semua dari Mas Iwan. Tapi memang bisa ada. Jadi teman-teman yang bisa kontak ke Mas Iwan. Oh, siap. Jadi untuk teman-teman yang ingin pelatihan di sini untuk belajar cara membuat pakan mandiri, bisa langsung datang ke koperasi Anugerah Mina Sejahtera. Sekarang saya juga ada di samping Pak Sinten Sutrisno. Pak Tris. Pak Tris ini adalah salah satu petani ikan yang sudah mencoba produk dari koperasi AMS ini. Langsung saja kita tanya-tanya beliau seperti apa sebelum dan sesudah memakai produk dari koperasi AMS ini. Monggo, Pak Tris, bisa ceritakan keluhan panjenengan sebagai petani ikan apa, terus untuk mengatasinya jenengan seperti apa, mungkin ceritakan ke teman-teman. Ya. Terima kasih. Awalnya saya akan pakai pakan pabrik. Berhubung pakan pabrik itu tiap bulan naik, saya mencoba pakan mandiri dari AMS.
tes. Ternyata hasilnya lumayan bagus. Cuma kendala di sini bentuk palat ayam ini memang nggak bagus, tapi proteinnya pabrikan 31. Itu nggak bagus itu dalam arti apanya itu? Bentuk atau bentuk itu bentuknya memang nggak seperti pabrikan, ya. kurang rapi atau seperti apa ya. gitu? Tapi ternyata di pertumbuhan ikan bagus. Bagus, berarti lebih ke kualitasnya bagus. Iya, betul gitu. Ternyata hasil panen ya dibilang lebih cepat lah. Lebih cepat. Dan juga dari misalkan untuk beli pakannya sekian ya. Dan nilai jualnya sekian itu masih numpang lumayan. Masih lumayan. Kita untung banyak lah. Siap. Selisihnya lumayan. Dengan harga pelet mandi yang terpot hampir mungkin sampai 3.000 per kilo, itu kan kita enteng lah, enteng. Jadi bisa menambah keuntungan kita. Kan kenal produk AMS ini sudah berapa lama? Sejak awal Mas, sejak awal ini berdiri kan sosialisasi Mas, sudah dari dinas sudah ada. Saya mencoba sejak awal 2021 akhir itu ya Mas ya, akhir. Dan jenengan tertarik di sini dan nggak mau ganti ya? Iya. Lumayan waktu itu lumayan. Siap. Untuk apa di kan ya nggak gemuk-gemuk, bisa untungnya ini beratnya nambah gitu. Oh, beratnya nambah. Iya. Yang penting kan itu. Iya. Kan timbangan toh? Betul. Siap. Jenengan ini ikan apa aja Pak yang di ini? Saya budidaya lele, gurami, nila sama bawal Pak. Semua pakai itu? Satu produk ini? Iya. Siap. Nah, makasih banyak Pak pengalamannya. Iya. Supaya nanti teman-teman juga bisa mencoba. Untuk yang ingin tahu dulu atau mau langsung pakai ini, bisa datang ke sini. Atau nanti tak kasih kontaknya Mas Iwan. Sekarang kita nemuin Mas Iwan untuk lihat proses pembuatannya biar dijelaskan sama Mas Iwan. Itu aja yang di sini sama Pak Kolis sama Pak Tris. Makasih banyak. Terima kasih sama-sama. Ya. Kalau makasih kita mau sharing-sharing tentang pakan ikan mandiri atau mungkin tentang budaya, kita juga siap saja. Siap. Intinya kita meningkatkan petani. Kita bareng-bareng. Siap. Nah, ini koperasi yang sangat mantap. Jadi tetap merangkul semua petani untuk sukses bersama. Ya, sukses bersama. Amin. Kita langsung lanjut ke Mas Iwan. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di samping Mas Iwan. Kali ini Mas Iwan akan menjelaskan kepada kita semua tentang bahan baku apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat pelet pakan mandiri ya. Itu untuk apa Mas peletnya? Ini pakan kita untuk semua jenis ikan Pak. Semua jenis ikan, oke. Kali ini Mas Iwan akan mengajak kita ke tempat produksi pakan mandiri. Ya, untuk pakan mandiri. Langsung saja kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Enggak? Yap. Nah, ini ketemu dengan Pak siapa ini? Pak Edi Susilo. Pak Edi Susilo. Saya Cak Denbei. Oh, iya. Denbei. Ini kepala produksi di pakan mandiri AMS. Oh, siap. Nanti yang menerangkan Pak Edi. Pak Edi ya. Oh ya, siap. Pak, ini dari teman-teman Denbei kan ingin lebih tahu bagaimana untuk proses pembuatannya, terus bahannya apa saja seperti itu. Bila Bapak berkenan bisa dijelaskan. Oke. Monggo Pak Edi nanti bisa dijelaskan Pak Edi. Pertama kita itu Mas, kan punya bahan-bahan baku. Bahan-bahan ini Mas kita tepung pakai ukuran saringan yang 0,5. Oh, ini dari bahan baku sebelum jadi tepung, masukkan sini. Masukkan sini. Oke. Dibikin tepung, nanti setelah tepung kita bikin adonan dengan perbandingan yang berbeda-beda. Oh ya, ini tepungnya apa aja nih Pak? Ini pertama kita sudah dapat tepung ikan 30%, terus
tepung kedelai juga 30% ya. Kemudian kita tambah dengan tepung yang lain, dah tepung terigu ini 20%, tepung bekatol 20% juga. 20%. Jadi untuk perbandingannya bahan ini 30%, tepung kedelai 30%, terigu 20%, bekatol 20%. Ya, total 100% Mas. Ini apa Pak? Untuk ini apa? Ini minyak ikan nih Mas. Oh ini minyak ikan. Untuk nambahi vitamin juga bisa pakai vitamin ini Mas, cukupnya. Oh ya, ini untuk vitamin. Ya, vitamin untuk merangsang ikan biar ada Biar imunisasi maksudnya, nafsu juga makan. nafsu makan. Nafsu makan kita pakai minyak ikan. Oh iya. Vitamin untuk biar fit. Oh iya ya, biar gak gampang mati gitu ya. Tuh, karena kondisi cuaca sekarang udah kurang bersahabat, jadi kita harus ya pandai-pandai lah Ya. untuk membuat pakan yang akan lebih sukses para petani. Ya, amin. Sekarang untuk proses pembuatnya, alur pembuatannya bisa dijelaskan Bapaknya. Nanti dari proses tadi penepungan, setelah jadi tepung kita lalu biasanya mixer ya Pak ya. Setelah diprosentase sesuai dengan perbandingan, kita masukkan di mixer ini Mas. Oh ini untuk mencampur ya mixer toh? Biar adukannya itu bisa normal, bisa benar-benar nyampur, lah kita pakai mixer. Lalu kita tambahan air, ya pertama untuk biar tidak debunya itu apa itu berterbangan. Cuma harus kita tahu perbandingannya air harus berapa. Oh itu harus berapa Pak itu? Iya, masalahnya kalau terlalu lembek nanti juga ya tak susah ya Mas ya. Kalau penambahan air biasanya 10 sampai 15%. Ya. Oh 10 sampai 15%. Itu air biasa toh? Ya, air biasa. Ya. Tuh, pakai perasaan Mas. Mau berapa liternya itu kan bisa. Untuk mixernya berapa lama? Itu cukup 3 sampai 5 menit. Oh cepat. Kan ada baling-balingnya yang Ya. padat banyak di sini. Oh ya. Bisa, Oh cepat berarti. bisa dibutuh dalam. Mas Iwan selanjutnya Setelah itu bisa dijelaskan? ke bagian peralatan cetak. Oh siap, Mas Iwan. Setelah proses pencampuran, selanjutnya adalah bagian pencetakan. Kita menggunakan mesin tipikal extruder. Itu apa itu, mesin extruder ini bahwa nanti bahan baku yang tadinya mentah itu nanti akan diolah dengan ekstrusi sehingga yang hasil keluarnya nanti akan mengapung dan juga matang. Jadi inti dari sesungguhnya untuk pakan mandiri itu yang pertama adalah bisa membuat pakan yang matang dan bisa mengapung. Oh berarti kalau setelah pencetakan ini udah bisa dikatakan sudah matang gitu? Sudah matang karena di ekstrusi ini ada sistem yang namanya pemanasan Pak. Jadi pemanasan dari gesekan antar komponen nanti dengan perbandingan dari ukurannya akan menghasilkan tekanan dan panas juga sehingga bahan baku yang tadinya mentah itu nanti sudah di dalam proses ekstrusi ini menjadi matang sehingga hasilnya nanti akan mengapung. Berarti pakan ini sudah matang sebelum di oven atau pengeringan itu sudah matang ya. Jadi nanti proses pengeringan hanya mengurangi kadar airnya saja. Oh seperti itu. Untuk biasanya kan gini Mas, orang yang belajar membuat pakan mandiri entah itu perseorangan pribadi atau kelompok biasanya punya kendala untuk proses ini bikin supaya dia bisa ngapung. Itu seperti apa Mas? Oh ya, untuk mengapung itu memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kekeringan dari hasil cetakan. Yang kedua adalah adanya rongga di dalam butiran pelet. Dengan menggunakan mesin extruder ini nanti di dalam perbutirannya itu nanti ada rongga. Nah, rongga-rongga ini nanti yang akan mengakibatkan pakan yang dihasilkan nanti akan mengapung. Tentunya setelah proses pemanasan, setelah pakan jadi matang, dia juga bisa mengapung. Jadi pemilihan mesin itu juga penting, sangat penting. Karena ketika gagal dalam menentukan mesin di awal, nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Oh siap. Selanjutnya Mas, ini dari setelah ini pencetakan. Proses pencetakan kita selanjutnya menggunakan mesin pengering, bisa dengan menggunakan rotary dryer. Ini jadi proses pengeringan kita menggunakan rotary. Jadi nanti oven yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan ini akan menghasilkan kekeringan 10 sampai 15%. 10 sampai 15%. Untuk pengeringannya ini Mas, ini berapa lama? Ini perjalanan sekitar 10 sampai 15 menit.
15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit dari mulai input sampai keluar dari yang paling pojok belakang itu 10 menit. Sampai siap packing ya? Sampai siap packing. Setelah nanti keluar sudah pelet sudah keadaan kering, bersih, kering, nanti langsung timbang dan packing. Siap. Untuk ini mesin ini bisa kapasitas berapa ini, Mas? Ini sekali open kita bisa 1 kintal. 1 kintal. 1 kintal dalam proses sekali open. Nah, jadi itu teman-teman untuk proses pembuatan pakan ternak mandiri dari koperasi AMS ini. Mungkin ada tambahan nggak, Mas Iwan, untuk proses pembuatannya cukup seperti itu atau? Ya mungkin secara sederhana cukup sampai di situ tadi prosesnya dari awal sampai proses pengepakannya. Siap. Mungkin ada pesan-pesan tertentu dari Mas Iwan mewakili koperasi ini untuk para petani yang menonton Terima video kasih ini. pada DNBI yang sudah berkunjung ke tempat produksi kami dan membagikan apa yang ada di tempat kami. Dan bagi para petani khususnya di Kabupaten Magelang dan di sekitaran Kabupaten Magelang yang berminat belajar cara pembuatan pakan ikan apung, monggo bisa datang ke tempat kami siap untuk berbagi pengalaman. Itu teman-teman penjelasan dari Mas Iwan, saya kira sudah cukup jelas. Nanti untuk yang kurang jelas bisa langsung datang ke koperasi ini. Satu lagi Mas Iwan, ini kurang satu lagi. Ini untuk koperasi ini kan koperasi produksi, itu melayani pembeli tidak gitu loh. Oh iya Mas, untuk pembelian kita juga buka setiap hari. Bagi para petani yang ngersake mau langsung secara instan juga bisa datang, bisa langsung membeli di tempat produksi kami. Iya, untuk luar kota bisa melayani, Mas? Untuk luar kota juga siap untuk delivery juga. Oh iya, nanti saya minta kontak jenengan untuk saya cantumkan ke deskripsi biar nanti bisa ada yang dihubungin misalkan ada pemesanan dari luar kota seperti itu ya. Siap, terima kasih banyak Mas. Ya, makasih banyak. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di kolam ikan dari petani bersama Mas siapa? Fatur. Mas Fatur dari Dinas Perikanan. Nggih, betul? Sekarang kita coba tanya-tanya sama Mas Fatur. Jadi gini Mas Fatur, saya ingin bertanya. Saya kan dulu pernah coba-coba mau budidaya ikan lele. Kendalanya itu waktu pengalaman saya dulu itu lebih ke ikan banyak yang mati waktu masih kecil, itu masih bibit tuh banyak, angka kematiannya tinggi. Nah terus yang kedua di solusi di masalah pakan itu kadang kita beli pakannya harga sekian, nanti nilai jual lelenya sekian, kadang malah jadi nggak ada keuntungannya gitu loh, seperti itu. Nah itu langkah dari Dinas Perikanan itu untuk mengatasi seperti itu apa, Mas? Ya. Jadi permasalahannya dua ya, kematian benih di awal sama pakan. Jadi teman-teman memang ada beberapa kunci keberhasilan dalam budidaya ikan tuh. Salah satunya benih, kemudian pakan. Kematian benih ini biasanya itu karena persiapan medianya yang kurang pas, kurang tepat, tidak sesuai anjuran. Bisa jadi itu, jadi medianya belum siap, terus benih sudah dimasukkan, itu bisa menyebabkan kematian. Atau mungkin salah penanganan ketika panen, Mas. Jadi ketika panen dia salah dalam penanganan panennya, atau mungkin juga bisa jadi terlalu lama di tampungan sehingga kondisi ikannya menurun. Ketika transportasi dibawa ke kolam jenengan, nah itu tambah lagi stresnya, jadi ikannya bisa mati. Untuk mencegah, menanggulanginya sebenarnya mudah. Panjenengan pastikan sebelum beli benih itu kunjungi tempat budidayanya. Jadi lihat dulu kondisi ikannya. Kalau ikannya bagus bisa jenengan beli. Jadi tidak ada tanda-tanda terserang penyakit. Bisa dibilang benihnya itu yang sehat, kita pilihnya gitu, seperti itu. Betul. Salah satunya itu. Jadi sehat. Kemudian yang kedua, kalau bisa cari yang varietasnya unggul. Jadi biar pertumbuhannya nanti
cepat. Oh ya. iya, seperti itu. Nah itu baru jenengan beli. Kalau ada tanda-tanda penyakit jangan ya. Penyakit itu seperti misalkan jamur itu ya, Ya, yang seringan jadi, itu ya. jamur. Kalau lele kan macam-macam. Jadi benih lele itu bisa kena jamur atau bisa ada yang moncong putih, Ya, ya terus ada. keriting itu ya. Kemudian moncong merah juga ada. Kemudian ada yang bintik-bintik putih, white Ya. spot. Nah, itu juga penyakit. Jadi dihindari kalau yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pakan. Pakan ini memang faktor penting ya. Di samping faktor penting, dia juga faktor utama dalam produksi. Jadi 70% dari biaya produksi itu ada di pakan, teman-teman. Jadi mungkin banyak yang beranggapan budidaya lele kalau pakannya full pellet itu tidak untung ya, Iya, seperti itu. seperti Jadi itu anggapan yang keliru sebenarnya. Oh itu keliru seperti Keliru itu. sebenarnya, karena begini, banyak yang ini pengalaman saya ya selama jadi penyuluh, banyak petani yang bercerita, saya budidaya lele pakannya full pellet tapi rugi. Nah ternyata full pelletnya itu tidak sesuai anjuran seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Jadi tetap ada anjurannya. Kalau untuk pakan itu gunakan yang satu pelletnya minimal proteinnya yang 30%. Kalau untuk lele ya, lele 30%. Kemudian dosis per hari pakan itu Porsinya itu? Ya, porsinya 3% dari bobot total ikan. Oh seperti Jadi itu. misalnya jenengan tebar bibit di kolam 10 kilo, berarti jenengan ngasih pakannya per hari itu 3 on kira-kira. Oh. 3 on dibagi 3 kali. Ya. Ya. Jadi 1 on, 1 on, 1 on. Gitu. ya, 1 on, 1 on, 1 on itu kalau 3 kali. Kalau misalnya 2 kali ya berarti 1,5. Yang saya makan tadi full tapi kok rugi. Nah, fullnya itu betul dia full pellet, cuma dia ndak sesuai itunya Porsinya tadi. tadi, Oh, seperti sehingga itu. kebutuhannya kurang nutrisinya, sehingga pertumbuhannya juga tidak sesuai yang diharapkan. Kalau itu dipenuhi baik dari segi kualitasnya, kemudian kuantitasnya dia juga cukup, insya Allah untung. Jadi kalau lele itu teman-teman yang sudah pengalaman itu per 1000 ekornya itu kira-kira keuntungannya dari 300 sampai 400.000 Per 1000 ekor. per 1000 ekornya dengan harga sekarang 19.000. Berarti poin pentingnya pemilihan pakan yang tepat. Iya, Seperti itu. manajemen pakan istilahnya. Sekarang untuk yang berhubungan dengan sekarang kan ini adanya koperasi AMS, Ya, itu sumbangsih dari Dinas Perikanan itu apa, Mas? ke koperasi. Ya, Ya, jadi entah pendampingan atau semacamnya gitu. ya, jadi dari awal teman-teman pembentukan koperasi ini sendiri sudah berkoordinasi, sudah atas pendampingan dari dinas Ya. dan penyuluh. Jadi tahun berapa 2019 atau berapa ya kalau tidak salah itu pembentukannya di Kecamatan Dukun, itu juga bersama-sama dengan kami dari dinas dan juga penyuluh itu membentuk koperasi AMS ini. Kemudian untuk di lapangannya sendiri teman-teman alhamdulillah aktif dan dilibatkan. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu dari teman-teman koperasi ada kendala produksi, pakannya berjamur dan sebagainya, kemudian minta pendampingan juga dari kami. Kemudian dari penyuluh juga kemarin yang mendampingi, alhamdulillah koperasi ini dapat fasilitasi berupa mesin pelet dan juga mesin penepungnya. Jadi mungkin peran penyuluh lebih ke situ. Satu lagi, Mas. Ya. Kalau dari Dinas Perikanan itu, misalkan untuk membantu mensejahterakan para petani khususnya perikanan, itu apakah ada bantuan semacam misalkan dikasih mesin pembuat pelet atau penyuluhan itu sendiri, pendampingan, edukasi itu? Apakah ada Mas seperti itu untuk para petani, dan itu harus kelompok atau bagaimana untuk mendapatkan yang seperti itu? Ya. Yang pertama
sebaiknya kami mengarahkan teman-teman yang berusaha di bidang perikanan itu membentuk kelompok. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kami petugas penyuluh untuk melakukan pembinaan dan pendampingan. Di samping kami jumlah kami yang terbatas sekali, Mas. Jadi kami di Kabupaten Magelang ini hanya ada 9 petugas penyuluh yang harus mendampingi 21 kecamatan, sehingga kalau teman-teman itu bergerak sendiri-sendiri akan sangat menyulitkan kami untuk melakukan pendampingan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa diakses dari teman-teman? Yang pertama tentu kalau dari sisi kami sebagai penyuluh adalah pelayanan penyuluhan, ya, pendampingan. Kemudian selain itu juga misalnya untuk bantuan itu di dinas itu setiap tahun sebenarnya ada beberapa kegiatan, ya, ada beberapa kegiatan yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku usaha perikanan. Hanya saja memang kalau untuk bantuan ini butuh kesabaran. Jadi tidak bisa minta sekarang terus sekarang juga turun, tidak bisa, karena itu juga melalui perencanaan, Mas. Jadi kegiatan yang dilaksanakan tahun ini itu sebenarnya perencanaannya sudah tahun kemarin. Jadi semacam proposal gitu ya? Iya. Kalau mau meminta bantuan misalkan alat produksi pakan misalkan seperti itu, tapi itu bisa seperti itu untuk kelompok. Iya, nanti koordinasi dulu dengan dinas, kira-kira dinas kegiatannya ada enggak untuk itu, karena setiap tahun bisa berbeda-beda, Mas. Kegiatannya itu. Iya, seperti itu. Mungkin cukup ya Mas Fatur, dari Mas Fatur cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Fatur. Sama-sama. Jadi seperti itu teman-teman, buat para petani perikanan ya khususnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal saat kita bertani, kita pemilihan benih yang tepat, juga pemilihan pakan yang tepat itu poin paling penting.